Kapan kalian mulai nerapin "I'm fine, I got myself" dalam hidup? Halo guys, kembali lagi bersama gue, Kila, di Kila Channel. Hari ini kita akan bahas gimana sih jadinya kalau manusia yang katanya makhluk sosial harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia sedang berada di fase sendirian. Oke, jadi manusia yang katanya makhluk sosial dikatakan membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran, dan kehendak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, jadi kita ini pada dasarnya butuh untuk mendukung dan didukung oleh manusia lainnya secara mental. Masalahnya, gimana kalau nggak ada yang mau mendukung dan nggak ada yang mau didukung sama kita? Apa yang harus kita lakukan? Jadi hari ini gue bakal bahas hal ini berdasarkan pengalaman gue sendiri. Dan jujur buat gue sendiri, gue pernah ngalamin fase ini 2 kali, fase sendirian itu. Dan sejujurnya itu berat banget gitu. Oke, jadi langsung aja kita ke poin yang pertama. Yang harus kita lakuin pertama adalah kita harus jujur sama diri sendiri. Kita harus jujur, apa hal yang kita alami itu nyakitin hati kita atau enggak? Apa itu nyusahin kita atau enggak? Kalau iya, kita harus memproses emosi kita. Nggak apa-apa, kita boleh nangis, kita boleh ngakuin kalau kita nggak baik-baik aja. Nah, salahnya gue dulu adalah gue nggak terima dengan diri gue yang nggak baik-baik aja saat gue merasa nggak ada yang mau jadi temen gue. Ego gue terluka gitu, kayak gue selalu nekenin ke diri gue sendiri, kenapa gue harus sakit hati, harus sedih gara-gara mereka. Gue nggak butuh mereka. Dan itu separuh benar, separuh salah. Benarnya adalah gue nggak butuh mereka. Iya kan? Gue butuhnya temen yang menerima gue, bukan temen yang kayak mereka yang nggak mau jadi temen gue gitu. Dan bohongnya adalah gue bilang gue nggak sakit hati, padahal gue sakit hati. Dan karena gue seego itu tinggi gue, dan gue nggak mau proses emosi gue jadi susah buat ngendaliin emosi gitu. Kayak sering banget kayak lagi pelajaran tiba-tiba air mata gue ngucur, kayak tiba-tiba gue kesel sendiri, nangis sendiri, bete sendiri. Itu karena apa? Karena dari awal gue gak jujur sama diri sendiri. Dari awal gue bohong, gue gak ngakuin kalau gue sakit hati gitu. Yang kedua adalah kita harus terima diri kita sendiri. Kamu mungkin ngerasa karena gak ada yang mau jadi teman kamu mungkin ngerasa ada yang salah sama diri kamu ngerasa aneh dan sebagainya, tapi kamu gak boleh kayak gitu. Kamu gak boleh mikir kalau kamu yang aneh, karena sejujurnya itu gak ada yang salah sama diri kita. Bener, serius gue bilang kayak gini, gak ada yang salah sama diri kita. Yang salah adalah kita gak ketemu teman yang tepat gitu. Masalahnya di dunia ini kan manusia ada miliaran ya. Nah, kan pasti ada yang kita cocok, ada yang kita nggak cocok. Nah, ya ini anggap aja kita lagi ketemu sama orang yang salah. Jangan karena mereka bilang kalau lu aneh, kalau lu nggak cocok sama mereka, artinya lu nggak cocok sama manusia yang lain. Itu jangan mikir kayak gitu. Pasti ada temen yang satu frekuensi sama kalian, cuman kalian belum nemu aja. Kalian cuma lagi ketemu sama orang yang salah gitu. Jangan gara-gara masalah kalian jadi nutup diri kalian sendiri, kalian jadi nyembunyiin diri kalian yang sebenarnya. Karena kalau kalian makin nyembunyiin diri kalian yang sebenarnya, kalian bakal makin susah untuk nyari temen sejati, makin susah untuk nyari temen yang benar-benar temen. Karena
teman sejati kita tuh, teman yang satu frekuensi sama kita, gak bakal bisa nemuin kita kalau misalnya kitanya sendiri nyembunyiin jati diri kita. Jadi udah pede aja, ini bukan kitanya yang aneh, bukan, itu ciri kepribadian setiap orang itu beda-beda, ada ciri khasnya masing-masing. Jadi ya emang wajar ada yang nerima, ada yang enggak. Nah, kalau kamu lagi di fase nggak ada yang nerima, itu artinya kamu lagi ketemu sama orang yang salah, gitu. Yang ketiga adalah, kamu harus menyayangi diri kamu sendiri. Karena di saat-saat kamu lagi di fase sendirian ini, kan yang namanya manusia, kayak yang tadi dibilang di awal, kalau manusia itu makhluk sosial, makhluk yang butuh dukungan dan butuh mendukung orang lain. Nah, karena kamu lagi di fase sendirian, gak ada yang bisa ngasih kamu mental support gitu. Jadi cuma diri kamu sendiri yang bisa ngasih rasa sayang, ngasih support ke diri kamu sendiri. Kan manusia butuh untuk merasa diterima, dicintai saat gak ada orang yang bisa ngasih hal itu ke kamu. Kamu benar-benar harus ngasih hal itu ke diri kamu sendiri, ngasih rasa sayang, ngasih penerimaan, karena ya itu penting banget. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan berhenti nyalahin diri sendiri dan dengan memaafkan diri sendiri. Jadi jangan kamu benci diri kamu, kenapa gue kayak gini, kenapa gue kayak gitu, jangan. Kamu harus love yourself completely gitu. Harus mencintai diri kamu sepenuhnya, seutuhnya. Gitu teman-teman. Yang keempat adalah kamu harus cari kegiatan atau kesibukan apapun lah yang kamu suka. Nah, hal itu tuh bisa apaan aja. Kalau aku sendiri, aku waktu itu ikut library student club, ekskul gitu. Jadi aku wawancarain temen aku yang habis ikut olimpiade, aku bikin berita tentang pertandingan antar kelas, pertandingan bola antar kelas gitu. Terus karena aku jadi sering ke perpus ya, aku jadi sering jem buku, aku masuk ke dunia Harry Potter, Percy Jackson, bener-bener itu kayak ngalihin perhatian banget dan bikin kalian ngerasa seneng juga. Terus aku juga sempat jadi MC bulan bahasa gitu. Pokoknya cari kesibukan karena hal itu bakal membantu banget, apalagi kalau hal itu hal yang kamu suka gitu. Yang kelima adalah kamu harus percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu kuat hadepin semuanya. Kalau kamu hebat, kamu lebih hebat dari apa yang kamu bayangin. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangin. Kamu bisa ngelewatin ini semua. Pokoknya kamu harus percaya kalau kamu ini gak lemah. Kalau kamu percaya kamu ini lemah, nanti bakal makin sulit ke depannya. Kamu jadi makin yang ada sedih-sedihan mulu. Kan tadi aku bilang memproses emosi, bukannya merenung. Memproses emosi gitu tuh ya sewajarnya aja, jangan berkesedihan kepanjangan gitu. Maksudnya jangan sedih berkepanjangan gitu. Nah, itu aja cerita yang bisa aku share ke teman-teman. Aku harap ini bisa membantu teman-teman yang lagi kesulitan. Semoga kalian tetap semangat. Kalian bisa nemuin teman-teman yang tulus, yang menerima kalian apa adanya. Semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap penuh semangat. Oke, bye.